1 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Erin Mayora sebagai kameramen dan editor. Saya Dinda Tengkani Putri sebagai narator. Saya Alma Sandila sebagai kader 1. Saya Dinda Hamzala sebagai kader 2. Saya Diasta Pratama sebagai bidan 1. Saya Desa Bala sebagai bidan kedua. Saya Disi Aman Fira sebagai ibu hamil 1. Saya Cantika Hadisha sebagai ibu hamil 2. Saya Dena sebagai suami kedua. Saya Catherine Binestika sebagai ibu hamil ketiga. Saya Elsa sebagai suami ketiga. Di sebuah kelas ibu hamil di desa, kader kesehatan membuka kegiatan penyuluhan yang dihadiri oleh bidan, ibu hamil, dan suami. Hari ini mereka akan membahas kebiasaan budaya yang sering dilakukan saat kehamilan. Selamat pagi ibu semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke kelas ibu hamil. Senang sekali kita bisa berkumpul dan belajar bersama. Jadi ibu-ibu, di sini kami akan memberikan edukasi kepada ibu-ibu terkait tentang kehamilan ibu pada saat ini. Jadi materi kali ini akan disampaikan oleh bidan-bidan yang di sini. Nah, sebelum kita memulai materi, kita perkenalan dulu sama bidan-bidan yang cantik ini ya. Halo Ibu-ibu. Halo. Sebelumnya perkenalkan saya Bidan Diasta yang bertugas di Puskesmas Pemali, dan juga ada rekan saya Bidan Desa yang satu tempat kerja dengan bidan desa. Nah, Ibu-ibu, sebelumnya apakah sudah tahu kita akan bahas tentang apa pada pagi hari ini? Belum ya. Ibu-ibu, jadi di sini kita akan membahas tentang kebiasaan yang mungkin sering ibu-ibu hamil di sini dengar ya di lingkungan sekitarnya. Sebelumnya ibu-ibu di sini kehamilannya sudah memasuki bulan yang keberapa? Saya 7 bulan ibu. 7 bulan. Saya juga 7 bulan. Saya 8 bulan. Ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan ya Bu ya. Nah, baik, mungkin langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu tentang pengaruh ataupun kebiasaan-kebiasaan yang sering ibu-ibu hamil dengar di lingkungan sekitarnya. Baik, ibu-ibu di sini, apakah ada di lingkungan setempat ibu kebudayaan ataupun kebiasaan yang mempengaruhi kehamilan ibu pada saat ini, Bu? Ada ibu. Silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Disti Amanadil Fira. Di sini ibu, di rumah saya ada pantangan untuk mengkonsumsi ikan ibu karena dapat menyebabkan bayinya amis. Makanya saya jarang untuk mengkonsumsi ikan ibu. Baik, Ibu Gislia, pertanyaan di rumahnya itu tidak boleh makan ikan ya Bu ya, karena takutnya bayinya nanti amis. Ada lagi Ibu yang lain? Saya ibu. Ya, silakan perkenalan diri dulu Ibu. Perkenalkan, saya Catherine Binestika. Di sini saya juga pantangannya nggak boleh makan telur. Nggak boleh makan telur. Ada lagi Ibu? Saya Bu. Silakan perkenalan diri dulu Ibu. Perkenalkan, saya Cantika. Di sini saya punya pantangan yaitu katanya tidak boleh makan nanas karena bisa menyebabkan keguguran. Ibu Cantika tidak boleh makan nanas tantangannya ya Bu ya. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Gislia tadi, tidak boleh mengonsumsi ikan pada saat kehamilan. Nah, sebenarnya mengonsumsi ikan itu sangat bagus ya Bu ya pada saat kehamilan, karena juga dia mengandung omega 3 dan juga omega 6. Nah, baik untuk pertumbuhan janinnya nanti, bisa membantu perkembangan otak, kemudian saraf dan juga tulang. Ibu Catherine tidak boleh memakan atau mengonsumsi telur ya pada saat kehamilan. Nah, sebenarnya itu sangat bagus ya Bu ya apabila telurnya itu dimasak dengan sempurna. Kecuali telurnya itu dimasak setengah matang atau tidak matang, itu baru tidak bagus dalam kehamilan ibu. Nah, telur ini kan kaya akan protein ya Bu ya. Nah, dia ini bagus untuk perkembangan janin, dan juga apabila dikonsumsi dengan baik bisa meningkatkan berat badan janin, bisa membuat berat badan janin
Baik Ibu, tadi kan udah ada yang bilang hamil 7 bulan, 8 bulan. Nah, di daerah tempat tinggal Ibu ada nggak kebiasaan atau budaya yang biasa atau sering dilakukan waktu hamil 7 bulan? Kalau di keluarga saya biasanya begitu, dianjurkan untuk diurut supaya posisi bayinya bagus katanya. Iya ibu, kami di keluarga disuruh ngurut perut biar posisinya bagus. Nah, Baik Ibu, sebenarnya urut itu sangat-sangat tidak dianjurkan untuk ibu hamil karena bisa terjadi komplikasi seperti perdarahan, robek pada rahim, gangguan plasenta, keguguran serta bayi prematur. Jadi kalau ibu mau diurut itu bisa di daerah punggung, di leher, di pundak, di kaki sama di tangan ibu. Ibu juga bisa menghindari diurut di bagian pinggang, pinggul sama di daerah perut ibu. Baik ibu-ibu, tadi kan kita sudah membahas tentang pertama makan dan juga beberapa budaya-budayaan yang bisa mempengaruhi ibu-ibu pada saat kehamilan ini. Selanjutnya apakah masih ada kebudayaan yang mempengaruhi kehamilan ibu? Saya sering minum jamu Bu, itu pun supaya badan saya terasa segar. Nah, apakah boleh Bu? Nah, perlu diperhatikan ya Bu ya, Ibu pada saat mengonsumsi jamu karena ada beberapa jamu yang bisa membahayakan janin dan juga bisa menembus ke plasenta Bu. Berarti harus konsultasi dulu ya sebelum minum. Iya benar Pak, sebelum minum itu disarankan harus berkonsultasi dengan dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. Jadi budaya tetap boleh dilakukan ya ibu-ibu asal tidak membahayakan kesehatan ibu dan janin. Iya betul sekali Ibu. Nah intinya itu ibu di sini harus tahu kebudayaan yang aman itu bagaimana dan budaya yang berisiko itu bagaimana. Seperti itu. Mungkin itu saja edukasi pada hari ini, Ibu. Sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih ibu. Ibu dan suami tampak lebih memahami. Suasana kelas menjadi hangat karena mereka bisa berbagi pengalaman yang mendapatkan penjelasan yang benar. Baik, di sini kami membuat video tentang pengaruh kebudayaan yang berisiko terhadap kehamilan. Sekian video dari